Malam Natal di Jakarta tahun itu terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun hujan deras yang mengguyur kota tak pernah berhenti. Sinta, seorang pengusaha sukses berusia 35 tahun, berdiri di balkon rumah mewahnya di kawasan elite Menteng, memandang lampu-lampu kota yang berkelip samar di balik tirai hujan. Tiba-tiba, telepon berdering, dan suara ibunya di ujung sana memecah kesunyian. "Sinta, kamu harus pulang sekarang juga." "Maya. Dia mengaku hamil anakmu." Kata-kata itu seperti petir menyambar, membuat Sinta terpaku, jantungnya berdegup kencang, sementara rahasia yang selama ini dia sembunyikan mulai terkuak, mengancam menghancurkan segalanya yang telah dia bangun dengan susah payah. Sinta menutup telepon dengan tangan gemetar. Bagaimana bisa? Maya, putri dari pembantu rumah tangganya, gadis berusia 25 tahun yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Mereka bertemu pertama kali ketika Maya masih remaja, datang bersama ibunya yang bekerja sebagai pembantu di rumah Sinta. Saat itu, Sinta baru saja mewarisi bisnis keluarga setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan. Hidupnya penuh tekanan, mengelola perusahaan tekstil besar, menghadapi persaingan bisnis yang kejam, dan tentu saja ekspektasi keluarga untuk menikah dengan pria kaya yang bisa memperkuat posisi mereka. Tapi Sinta tak pernah tertarik pada pria. Hatinya lah yang selalu memberontak, mencari sesuatu yang lebih dalam, lebih nyata. Maya tumbuh di rumah itu, dari gadis pemalu menjadi wanita yang tangguh. Ibunya, Bu Ani, adalah tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal karena sakit. Maya membantu ibunya membersihkan rumah, tapi diam-diam dia belajar sendiri, membaca buku-buku Sinta yang berserakan di perpustakaan. Sinta memperhatikannya, awalnya hanya sebagai kakak yang peduli, tapi lama-kelamaan, perasaan itu berubah. Malam Natal tahun lalu, ketika seluruh keluarga Sinta berkumpul, Maya membantu menyajikan makan malam. Saat semua orang sibuk, Sinta dan Maya bertemu di dapur. "Kenapa kamu selalu sendirian di sini?" tanya Sinta, suaranya lembut. Maya tersenyum malu, "Saya biasa saja, Bu. Hidup seperti ini sudah cukup." Percakapan itu menjadi awal dari segalanya. Sejak saat itu, mereka sering berbicara diam-diam. Sinta memberi Maya buku-buku, bahkan membantunya mendatar kuliah malam di Universitas Negeri. Tapi perasaan Sinta tumbuh lebih dari sekadar bantuan. Dia merasa tertarik pada kecerdasan Maya, pada keteguhan hatinya menghadapi kemiskinan. Di masyarakat Indonesia yang masih kuat dengan norma tradisional, di mana pernikahan sesama jenis dianggap tabu, Sinta menyembunyikan perasaannya. Keluarganya, keluarga konserati dari Jawa Tengah, tak akan pernah menerima. Ayahnya dulu sering bilang, keluarga kita harus sempurna, tak ada celah. Sinta tahu, jika rahasia ini terbongkar, bisnisnya bisa hancur, reputasinya rusak. Tapi Maya, dia juga merasakan hal yang sama. Di kampung halamannya di pinggiran Jakarta, dia dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang ketat. "Jangan pernah menyimpang dari jalan yang benar," kata ibunya selalu. Maya pernah mencoba berkencan dengan pria, tapi tak pernah merasakan getar hati seperti saat bersama Sinta. Malam-malam panjang di rumah besar itu, ketika Bu Ani sudah tidur, Maya dan Sinta berbagi cerita. "Aku takut, Bu," kata Maya suatu malam. "Takut apa?" jawab Sinta, memegang tangannya pelan. "Takut ini salah." Sinta menarik napas dalam, "Mungkin memang salah di mata orang, tapi di hati kita, ini benar." Konflik mulai muncul ketika keluarga Sinta mulai curiga. Adik Sinta, Rina, yang baru pulang dari kuliah di luar negeri, sering melihat mereka berdua. "Kak, kenapa kamu deket banget sama Maya? Dia kan cuma anak pembantu," katanya suatu hari. Sinta marah, tapi diam-diam khawatir. Sementara itu, Maya menghadapi tekanan dari ibunya.
Bu Ani ingin Maya menikah dengan tetangga kampung, seorang pemuda biasa bernama Andi. Kamu harus punya keluarga, nak. Jangan seperti ibu, sendirian, kata Bu Ani. Maya menolak, tapi tak bisa bilang alasannya. Malam Natal tahun ini, Sinta merencanakan sesuatu. Dia ingin mengajak Maya pergi, mungkin ke Bali, untuk bicara terbuka. Tapi sebelum itu terjadi, telepon dari ibunya datang. Maya hamil anakmu. Bagaimana bisa, gumam Sinta sendirian? Dia tahu itu tak mungkin, karena hubungan mereka tak pernah melampaui batas emosional. Tapi rumor itu menyebar cepat di keluarga. Sinta buru-buru naik mobil, menuju rumah Bu Ani di pinggiran kota. Hujan semakin deras, jalanan macet, tapi pikirannya berputar. Siapa yang menyebarkan kebohongan ini? Dan mengapa? Sampai di sana, Sinta melihat Maya duduk di teras, wajahnya pucat. Bu Ani berdiri di belakang, mata merah karena menangis. Bu Sinta, ini pasti salah paham, kata Maya, suaranya gemetar. Sinta mendekat, ceritakan semuanya. Ternyata, Andi, pemuda yang ditolak Maya, marah dan menyebarkan rumor bahwa Maya hamil di luar nikah, dan ayahnya adalah seseorang kaya dari rumah tempat Maya bekerja. Tapi rumor itu berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk ketika tetangga mendengar dan menghubungkannya dengan kedekatan Sinta dan Maya. Mereka bilang, "Kami." Seperti itu, kata Maya, tak bisa melanjutkan. Sinta merasa dunia runtuh. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Keluarga Sinta mulai menelpon tanpa henti. Ibu Sinta, seorang wanita berusia genep 10 tahun yang taat beragama, marah besar. Kamu membawa malu keluarga. Kalau benar, aku tak akan pernah makan. Sinta mencoba menjelaskan, tapi tak ada yang percaya. Sementara itu, Maya diusir dari kampung oleh tetangga yang bergosip. Kamu perusak moral, teriak mereka. Maya dan Bu Ani terpaksa tinggal sementara di rumah Sinta, tapi itu hanya memperburuk situasi. Rina, adik Sinta, mulai menyelidiki dan menemukan catatan harian Maya yang jatuh. Di dalamnya, Maya menulis tentang perasaannya pada Sinta. Ini bukti, kata Rina, menunjukkan pada ibu mereka. Sinta menghadapi pilihan sulit, mengakui perasaannya dan menghadapi konsekuensi, atau menyangkal semuanya dan kehilangan Maya selamanya. Dia memilih yang pertama, tapi dengan hati-hati. Di ruang tamu rumahnya, di hadapan keluarga, Sinta berkata, "Aku mencintai Maya, bukan sebagai saudara, tapi lebih dari itu." Ruangan hening, lalu meledak. Ibu Sinta pingsan, Rina berteriak, "Kak, kamu gila." Sinta merasa hatinya hancur, tapi melihat Maya di sudut ruangan, matanya penuh harap, memberinya kekuatan. Tapi harga yang harus dibayar baru saja dimulai. Bisnis Sinta mulai goyah, mitra bisnis mundur karena rumor. Kami tak mau terlibat dengan skandal, kata mereka. Sinta kehilangan kontrak besar, dan tekanan finansial mulai terasa. Maya juga menderita. Ibunya, Bu Ani, tak bisa menerima. Ini dosa besar, nak. Kita orang biasa, tak pantas melawan Tuhan. Maya menangis, tapi Bu, cinta ini tulus. Bu Ani pergi, meninggalkan Maya sendirian. Maya merasa dikhianati oleh orang terdekat. Di tengah itu, Andi muncul lagi, mengancam akan menyebarkan lebih banyak kebohongan jika Maya tak mau menikah dengannya. Kamu milikku, katanya. Maya menolak, tapi ancaman itu membuatnya takut. Sinta melindunginya, tapi konflik internal Sinta tumbuh. Apakah dia egois membawa Maya ke dalam kekacauan ini? Pagi berikutnya, Sinta bangun dengan kepala pusing. Rumah yang biasanya tenang kini penuh dengan suara telepon dan ketukan pintu. Mitra bisnis datang menuntut penjelasan. Bu Sinta, rumor ini merusak citra perusahaan. Kami mundur dari proyek bersama.
Sinta mencoba tenang, ini hanya salah paham. Saya akan selesaikan. Tapi dalam hati, dia tahu ini lebih dari itu. Masyarakat Indonesia, dengan budaya yang masih kuat dipengaruhi norma agama dan keluarga, tak mudah menerima hubungan seperti miliknya dan Maya. Berita gosip mulai muncul di media sosial, meskipun tak langsung menyebut nama, tapi cukup untuk membuat saham perusahaan turun. Maya di kamar tamu merasa bersalah. Ini salahku, Bu. Saya seharusnya tak dekat dengan Anda. Sinta memeluknya pelan, bukan salahmu. Ini pilihan kita. Tapi Maya ragu. Di kampung, teman-temannya mulai menjauh. Satu-satunya yang mendukung adalah sahabatnya, Lina, seorang mahasiswi yang juga berjuang dengan identitasnya. Maya, kamu harus kuat. Cinta tak salah, kata Lina di telepon. Tapi dukungan itu tak cukup ketika Bu Ani kembali, dengan wajah marah. Kamu pilih, ikut ibu pulang dan lupakan ini semua, atau ibu anggap kamu bukan anak lagi. Maya terpecah. Ibunya adalah segalanya baginya, tapi Sinta adalah hatinya. Sinta memutuskan untuk bertemu dengan ibunya sendiri. Di rumah orang tua di Bogor, suasana tegang. Ibu Sinta, Nyonya Ratna, duduk dengan al-Quran di tangan. Kamu telah menyimpang, Sinta. Ini pengaruh kota besar. Sinta berlutut, Bu, ini bukan penyimpangan. Ini siapa aku sebenarnya. Nyonya Ratna menangis, keluarga kita terhormat. Ayahmu akan kecewa. Percakapan itu berakhir dengan ultimatum, nikah dengan pria yang ibu pilih atau keluar dari keluarga. Sinta pergi dengan hati hancur, tapi tekadnya semakin kuat. Dia tahu ini adalah pengorbanan pertama. Kembali ke Jakarta, Maya menghadapi Andi yang datang ke rumah Sinta. Maya, kamu bohongi aku. Kamu lebih pilih wanita itu. Andi marah, mencoba menarik tangan Maya. Sinta muncul, mendorongnya pergi. Keluar dari sini, atau saya panggil polisi. Andi pergi, tapi mengancam, ini belum selesai. Kejadian itu membuat Maya trauma. Malam itu, mereka berdua duduk di taman belakang, di bawah lampu Natal yang masih menyala. Aku takut kehilanganmu, kata Maya. Sinta menjawab, aku juga. Tapi kita harus hadapi bersama. Tapi di balik kata-kata itu, Sinta menyembunyikan kekhawatiran, bisnisnya hampir bangkrut, dan dia harus jual aset untuk bertahan. Konflik memuncak ketika Rina, adik Sinta, memihak ibu mereka. Rina, berusia 28 tahun, selalu iri pada Sinta yang lebih sukses. Kak, kamu egois. Karena kamu keluarga hancur. Rina diam-diam bertemu dengan Andi, memberinya informasi tentang Maya. Dia lemah, pakai itu. Andi menggunakan itu untuk menyebarkan foto lama Maya dan Sinta yang didit, membuat seolah mereka dalam situasi intim. Foto itu viral di grup WhatsApp keluarga dan tetangga. Maya melihatnya dan runtuh. Ini bohong. Kenapa mereka lakukan ini? Sinta marah pada Rina, kamu khianati saudaramu sendiri. Rina menjawab, aku selamatkan keluarga. Sinta kehilangan lebih banyak, teman bisnis menarik diri, bank menagih hutang. Dia harus pecat beberapa karyawan, termasuk teman lama. Ma, ini karena situasi. Karyawan itu pergi dengan kecewa. Maya melihat itu, merasa bersalah lebih dalam. Dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan catatan, aku tak mau jadi beban. Ma. Sinta panik, mencarinya di seluruh kota. Akhirnya menemukannya di stasiun kereta, hendak pulang ke kampung. Jangan pergi, Maya. Maya menangis, aku hancurkan hidupmu. Sinta memeluknya, hidupku tanpa kamu lebih hancur. Mereka kembali, tapi hubungan mereka retak. Bu Ani datang lagi, kali ini dengan pendeta dari gereja kampung. Maya, ini dosa.
Kamu harus tobat. Pendeta berbicara panjang tentang nilai keluarga dan agama. Maya mendengar, tapi hatinya memberontak. Tuhan ciptakan cinta, bukan, katanya pelan. Pendeta marah, jangan salah tafsir. Bu Ani menarik Maya, ikut ibu. Tapi Maya menolak, aku pilih jalanku sendiri. Bu Ani pergi dengan hati patah, meninggalkan Maya dengan rasa bersalah yang mendalam. Sinta, di sisi lain, menghadapi tekanan dari masyarakat. Sebuah artikel di koran lokal menyinggung skandal di kalangan elite Jakarta tanpa nama, tapi cukup untuk membuat klien mundur. Sinta bertemu dengan pengacara, merencanakan tuntutan terhadap Andi atas pencemaran nama baik. Ini akan mahal, Bu. Sinta setuju, meskipun itu berarti jual rumah. Pengorbanan itu membuatnya bertanya-tanya, apakah cinta ini benar-benar layak? Hari-hari berikutnya seperti neraka bagi Sinta. Rapat dewan perusahaan berlangsung tegang, dengan Rina duduk di seberang meja, mata penuh ambisi. Kak, mundur saja. Biar aku yang tangani. Sinta menolak, ini warisanku. Tapi suara dewan condong ke Rina, karena rumor membuat Sinta terlihat tak stabil. Sinta pulang dengan marah, menceritakan pada Maya. Dia saudaraku sendiri, tapi seperti musuh. Maya memegang tangannya, kita lawan bersama. Tapi Maya sendiri sedang berjuang, kesehatan Bu Ani memburuk karena stres, dan Maya merasa bertanggung jawab. Aku harus ke sana, katanya. Sinta setuju, tapi khawatir. Maya pergi ke kampung, menemui Bu Ani yang terbaring lemah. Nak, kenapa kamu buat ibu seperti ini? Maya menangis, Ma, Bu. Tapi aku tak bisa bohong pada diri sendiri. Bu Ani memegang tangannya, cinta itu indah, tapi masyarakat tak akan ingkan. Percakapan itu membuat Maya ragu. Di kampung, Andi menunggu, kembali padaku, Maya. Aku makan semuanya. Maya menolak, aku tak cinta kamu. Andi marah, mendorongnya hingga jatuh. Maya luka, tapi lari kembali ke Jakarta. Sinta melihatnya, marah besar. Aku akan hancurkan dia. Mereka pergi ke polisi, melaporkan Andi atas penganiayaan. Tapi laporan itu memicu lebih banyak gosip. Media mulai menyorot, meskipun samar. Wanita bisnis terlibat skandal romansa kontroversial. Sinta kehilangan lebih banyak klien. Dia harus jual mobil mewahnya untuk bayar hutang. Ini harga yang harus kubayar, gumamnya. Maya membantu mencari pekerjaan paruh waktu sebagai tutor. Aku tak mau diam saja. Tapi pekerjaan itu sulit, karena rumor menyebar ke universitas. Mahasiswa bergosip, itu dia yang pacaran sama bos wanita. Maya hampir menyerah, tapi Sinta menyemangatinya. Rina tak berhenti. Dia bertemu dengan investor besar, meyakinkan mereka bahwa Sinta tak kompeten. Dia terlalu emosional. Investor setuju menarik dana. Sinta tahu dari karyawan setia dan konfrontasi Rina di kantor. Kenapa kamu lakukan ini? Rina menjawab dingin, karena kamu hancurkan keluarga. Aku selamatkan apa yang tersisa. Sinta merasa dikhianati dalam, saudaranya sendiri menjadi musuh. Malam itu, dia menangis di pelukan Maya, aku lelah. Maya membalas, kita kuat bersama. Konflik internal Maya semakin dalam. Dia bermimpi tentang masa kecil, ketika ayahnya masih hidup, keluarga bahagia. Apakah ini yang ayah inginkan? Tanyanya pada diri sendiri. Dia bertemu Lina lagi, yang menceritakan pengalamannya sendiri sebagai lesbian yang disembunyikan. Aku kehilangan keluarga, tapi aku bahagia sekarang. Kata-kata itu memberi Maya harap, tapi juga ketakutan. Sementara itu, Bu Ani menelepon, pulanglah, nak. Ibu sakit. Maya pergi lagi, tapi kali ini dengan Sinta.
Di kampung, mereka menghadapi tetangga yang marah. Pergi dari sini, kalian perusak. Sinta berdiri tegar, kami tak ganggu siapapun. Tapi batu dilempar, mengenai mobil mereka. Mereka lari, dengan Bu Ani menangis. Kembali ke kota, Sinta menerima berita buruk, perusahaan bangkrut. Dia harus tutup pabrik, memecat ratusan karyawan. Ma, ini di luar kendali. Karyawan protes, ini karena hidup pribadi Anda. Sinta merasa bersalah, tapi tak bisa mundur. Maya mendukung, tapi hubungan mereka tegang. Apakah kita salah? Tanya Maya suatu malam. Sinta diam, lalu jawab, mungkin, tapi aku tak menyesal. Andi ditangkap, tapi dibebaskan dengan jaminan. Dia balas dendam, mengirim ancaman anonim. Aku akan hancurkan kalian. Sinta pasang pengamanan, tapi biayanya mahal. Mereka pindah ke apartemen kecil, meninggalkan rumah mewah. Ini awal baru, kata Sinta. Tapi Maya merindukan kehidupan lama. Konflik mencapai puncak ketika Nyonya Ratna datang. Sinta, ibu makan jika kamu tinggalkan ini semua. Sinta menolak, aku tak bisa bohong lagi. Nyonya Ratna pergi, memutus hubungan. Sinta dan Maya duduk di apartemen kecil mereka, membaca surat Rina. Bukti apa? Gumam Sinta. Ternyata, Rina punya rekaman percakapan mereka yang dicuri. Ini bisa jadi senjata. Mereka memutuskan untuk bertemu Rina di Cafe Netral. Suasana tegang, Rina duduk dengan senyum sinis. Kalian mundur dari perusahaan, atau rekaman ini ke media. Sinta marah, kamu kejam. Rina menjawab, ini untuk kebaikan keluarga. Maya campur tangan, ini bukan kebaikan, ini dendam. Negosiasi gagal, Rina pergi dengan ancaman. Sinta merasa putus asa. Dia bertemu pengacara, tapi biaya litigasi terlalu tinggi. Kita bisa kalah. Maya menyarankan, mungkin kita pergi dari sini, mulai baru di tempat lain. Sinta ragu, lari bukan solusi. Tapi tekanan masyarakat semakin berat. Teman lama Sinta menjauh, menganggapnya penyimpang. Di masjid, orang bergosip tentang dua wanita kaya yang hilang arah. Sinta tak lagi pergi ke sana, merasa dihakimi. Maya menghadapi krisis sendiri. Bu Ani masuk rumah sakit karena serangan jantung. Maya buru-buru ke sana, menemui ibunya yang lemah. Nak, ibu tak mau mati dengan hati gelisah. Maya menangis, Bu, makan aku. Bu Ani memegang tangannya, pilih yang benar. Maya terpecah, antara cinta dan keluarga. Di rumah sakit, Andi muncul lagi, ini gara-gara kamu. Kembalilah. Maya marah, pergi. Tapi kata-kata Bu Ani mengguncangnya. Sinta sendirian di apartemen, merenung. Dia ingat masa kecil, ketika ayahnya mengajarinya bisnis. Jadilah kuat, Sinta. Tapi kekuatan itu sekarang diuji. Dia memutuskan untuk melawan Rina dengan cara lain, mengumpulkan dukungan dari karyawan lama. Bantu aku, ini bukan hanya tentangku. Beberapa setuju, tapi banyak yang takut. Kampanye itu berhasil sebagian, membuat Dewan ragu. Tapi Rina tak berhenti, melepaskan rekaman ke media sosial anonim. Ide itu viral, meskipun wajah disamarkan, tapi cukup untuk identifikasi. Masyarakat bereaksi keras. Demonstrasi kecil di depan apartemen, kembalikan moral bangsa. Sinta dan Maya terkunci di dalam, takut. Polisi datang, tapi tak banyak membantu. Ini urusan pribadi. Malam itu, Maya runtuh, aku tak tahan lagi. Sinta memeluknya, kita hampir selesai. Tapi keraguan tumbuh. Maya menelepon Lina, apa aku salah? Lina jawab, tidak, tapi masyarakat butuh waktu. Puncak datang ketika Nyonya Ratna datang ke apartemen, setelah mendengar berita. Sinta, ibu salah.
Aku tak mau kehilangan anak. Sinta terkejut, memeluk ibunya. Nyonya Ratna bertemu Maya, aku tak setuju, tapi aku lihat kalian tulus. Itu adalah momen haru, tapi tak selesaikan semuanya. Rina mendengar itu, marah besar. Dia konfrontasi keluarga, ibu lemah. Nyonya Ratna tegas, cukup, Rina. Ini keluarga, bukan bisnis. Rina pergi, tapi janji balas dendam. Sinta memenangkan suara dewan, mempertahankan perusahaan meskipun kecil. Tapi harga hubungan dengan Rina rusak selamanya. Maya setelah Bu Ani pulih, memilih tinggal bersama Sinta. Ini jalan kita. Tapi Bu Ani masih ragu, hanya berkunjung sesekali. Masyarakat mulai melupakan, tapi luka tetap. Natal tiba lagi, tapi tahun ini berbeda. Sinta dan Maya duduk di apartemen, lampu kecil menyala. Telepon dari Andi, Maya, ibumu bohong padamu. Ayahmu tak mati karena sakit, tapi karena hutang yang aku tahu. Maya terkejut, apa maksudmu? Andi tertawa, temui aku atau rahasia ini ke semua orang. Sinta marah, ini jebakan. Tapi Maya pergi, ingin tahu kebenaran. Di kai pinggiran, Andi cerita, ayahmu bunuh diri karena hutang judi. Bu Animu sembunyikan. Maya tak percaya, tapi Andi punya bukti surat lama. Kenapa sekarang, tanya Maya. Karena kamu tolak aku. Maya pulang dengan hati hancur, menceritakan pada Sinta. Aku merasa dikhianati oleh Bu. Sinta menyemangati konfrontasi dia. Maya pergi ke Bu Ani yang mengaku benar. Ibu tak mau kamu tahu, nak. Itu memalukan. Maya marah, kebohongan ini lebih buruk. Bu Ani menangis, Ma, ibu lindungi kamu. Hubungan mereka retak lebih dalam, tapi Maya makan pelan-pelan. Kita semua punya rahasia. Sinta menghadapi Rina terakhir kali. Di rumah orang tua, Rina datang. Aku kalah, Kak. Sinta jawab, bukan kalah menang, ini keluarga. Rina mengaku, aku iri padamu. Mereka berdamai, meskipun lambat. Keluarga mulai menerima, meskipun tak sepenuhnya. Nyonya Ratna bilang, ibu belajar, cinta tak selalu seperti yang dibayangkan. Bisnis Sinta bangkit pelan, dengan bantuan Maya yang sekarang jadi mitra. Mereka hadapi masyarakat dengan kepala tegak, bergabung komunitas di Jakarta, meskipun masih sembunyi. Kita tak sendirian, kata Maya. Tapi pengorbanan tetap, teman hilang, keluarga retak, finansial pulih lambat. Andi akhirnya ditangkap lagi, atas pemerasan. Ini akhirnya, kata Sinta. Cinta mereka tumbuh, tapi dengan luka. Mereka belajar bahwa cinta butuh pengorbanan. Di akhir cerita, mereka berdiri di balkon, memandang kota. Apakah semua ini layak, tanya Maya. Sinta jawab, ya, karena kita bersama. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang meskipun menentang norma masyarakat selalu benar, atau adakah saat di mana pengorbanan terlalu besar untuk dibayar?